setiap kita apakah di dalam diri kita waktu Natal ini kita merasakan Natal itu. Semua orang akan tahu bahwa Natal itu merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita hari ini kita merayakan Natal ya saudara ya. Mau bertanya, apakah ada yang baru tahun ini merayakan Natal? Atau 5 tahun terakhir baru merayakan Natal? Baru 5 tahun. Yoi, oke, cuman jadi satu ya, cuma kira-kira satu orang. Ada lagi? Oh, 2. Ya, saya percaya yang baru merayakan, baru tahu arti Natal dan merayakan, pasti rasanya lebih excited ya, bahwa oh Natal, ya. Tapi kalau bagi kita yang sudah 10 tahun, udah 20 tahun mungkin, bahkan udah lebih dari 20 tahun ya, 30 tahun, mungkin kita akan katakan, oh ya Natal. Ya, orang Kristen pasti merayakan beberapa, ada 3 perayaan, kalau di Alkitab 3 dengan berbeda, tapi kalau kita katakan 3 adalah hari ini ya, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Kedua, hari apa? Kematian. Ya, Jumat Agung ya. Jumat Agung kita rayakan. Sesudah itu Paskah ya. Sebenarnya Jumat Agung dengan kebangkitan Tuhan satu. Kedua, ketiga adalah ya yang kita nggak terlalu besar-besarkan, harusnya adalah hari pencurahan Roh Kudus. Itu hari, 3 hari ya, di Alkitab 3 hari juga. Nah, hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun. Saya nggak tahu, saudara, bagaimana saudara menghadapi hari-hari ini? Apakah saudara begitu bersukacita, atau karena ya saya orang Kristen, jadi Natal ya Natal gitu ya. Semua merayakan ya, ada makan-makan, nanti ada hadiah, ada apalagi, nanti tanggal 26 kita akan pesta, kita akan celebrate Jesus gitu kan. Kita begitu antusias ya, mempersiapkan diri untuk pentas gitu kan, untuk naik panggung ya. Sebenarnya apakah di dalam diri kita, setiap kita ya, setiap kita apakah di dalam diri kita waktu Natal ini kita merasakan Natal itu ya. Natal pasti semua orang Kristen, kalau yang kebangetan sih kalau nggak tahu, orang Kristen nggak tahu apa arti Natal ya. Ya, apa itu saudara? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, semua orang akan tahu bahwa Natal itu merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, untuk Mbak yang baru datang mungkin belum tahu ya, saya akan ceritakan sedikit ya. Ya, Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang judul tema Natal kita adalah kemuliaan apa? Bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, kita akan baca dulu satu ayat di Yesaya. Di Yesaya dikatakan, yuk kita baca, bisa baca, saudara pasti matanya lebih baik dari saya. Jadi harus bisa baca. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena seorang anak, seorang putra dikaruniakan kepada kita. Di atas pundaknya dikenal yang Ajaib, Penasehat Agung, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Damai. Oke, terus pemerintahannya semakin luas, penuh damai sejahtera. Terus dan kekal, tidak berkesudahan. Ia akan memerintah sempurna, adil dan benar dari atas takhta Daud. Kemudian nenek moyangnya. Ya, terus ia akan yang sejati
kepada segala bangsa di dunia. Ya, kita hari ini seorang 2000 tahun yang lalu ya. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir yang dinubuatkan sebelumnya oleh Yesaya bahwa akan lahir seorang anak dan seorang putra dikaruniakan kepada kita di atas pundaknya. Ya, hari-hari ini kita mencari pemerintahan ya. Kita sedang berdoa untuk Indonesia yang akan diadakan pemilu bulan Februari tahun depan ya. Kita menginginkan seorang pemerintah yang baik, yang bisa membawa kita ke dalam kejayaan, keamanan, keadilan, kedamai sejahteraan. Ya, nanti kita akan ngomong ya. Nah, setiap orang, kenapa? Karena itu ada alasannya kenapa semua orang tuh menginginkan pemerintah yang baik. Nah, di sini katakan pemerintahannya kita tahu, semua kita tahu kan, kita menyukai, kita mensupport Jokowi. Betul? Jokowi membawa banyak perubahan di Indonesia. Tetapi karena undang-undang, Jokowi nggak bisa kekal selama-lamanya memerintah Indonesia. Ya, oke. Yang semua orang merindukan kalau ada seorang pemerintah yang baik, kita merindukan dia seumur hidup. Tapi kebanyakan, ya, kalau dia sudah seumur hidup, biasanya akan mencong. Ya, banyak kejadian-kejadian di dunia ini di mana pertama-tama, yes, dia baik-baik banget. Tetapi sesudah dipilih dan dia seumur hidup, pelan dan pasti akan oke. Nah, di sini pemerintahan yang kita tahu ini yaitu Tuhan kita Yesus yang adalah dipanggil yang apa? Yang ajaib, penasehat agung, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu dia akan memerintah bukan hanya tidak berkesudahan, dia akan memerintah dengan apa? Adil, sempurna, dan benar. Dia membawa keadilan dan kedamaian yang sejati. Gak ada pemerintah di Indonesia, gak ada pemerintah di Hong Kong, gak ada pemerintah di bumi ini yang bisa menjanjikan ini. Ya. Jadi Tuhan kita yang kita lahir, yang lahir 2000 tahun yang lalu dulu, ya, waktu 2000 tahun lalu dia adalah seorang bayi lahir ke bumi ini. Kalau kita mau tahu cerita Natal, kita nggak bisa nggak bisa tidak menceritakan kenapa dia datang. Kita nggak bisa nggak menyinggung soal ini. Ya, Natal adalah berbicara tentang kabar baik. Betul? Kabar baik. Kenapa kalau ada kabar baik? Karena kalau biasanya kita bilang kabar baik, itu berarti kita sedang hidup di dalam yang tidak baik. Sehingga baru ada namanya kabar baik. Oke? Nah, Natal kita nggak bisa berkata, oh Natal hanya Tuhan Yesus lahir dan kita bergembira. Yes, kita harus bersuka cita. Tetapi kenapa dia lahir? Adalah karena dosa. Ya, manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Dosa merusak dan mengapakan? Menghancurkan bumi dengan segala isinya. Termasuk hubungan. Termasuk segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Dosa membuat semuanya berantakan. Dan biasanya manusia itu, ya saya juga ngaku ya, kita kalau ada masalah kita nggak akan kepikir langsung cari ke pencipta kita. Betul? Biasanya seperti Adam, Hawa. Ya, kalau udah lakukan sesuatu yang salah, kita akan mencari kambing putih. Salah ya? Kambing apa? Hitam. Ya, langsung cari dulu siapa yang hitamnya itu. Ya, yaitu mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang lain, nunjuk. Ya, atau kita belajar untuk
Oke. Seperti Adam dan Hawa pada saat dia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam dosa itu apa sih? Dosa adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Itu pelanggaran, itu sama dengan dosa. Ya, misalnya Adam dan Hawa disuruh nggak boleh makan pohon itu, semua pohon buah-buah yang ada di taman itu boleh dimakan, tetapi hanya 2. Ya, kamu nggak boleh makan. Nah, si ular bilang, oh salah, kamu salah. Salah dengar. Akhirnya pendek cerita, kalau mau tahu Mbak ya nanti tanya sebelahnya ya yang lebih panjang ya cerita itu. Ya, sehingga banyak manusia kalau waktu dalam dosa, jatuh dalam dosa, kebanyakan mereka akan cari kambing hitam atau mencari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Oh, mungkin dengan pendidikan. Kalau kita sekolah lebih pinter, lebih makan ilmu misalnya ya, oh kita akan lebih pintar. Atau manusia akan merekayasa atau mencari-cari. Mungkin dengan pemerintahan yang lebih baik. Kita akan hidup lebih enak. Ya, lebih adil, lebih damai. Ternyata enggak juga. Seperti yang tadi ngomong, oke? Kita banyakkan manusia itu enggak akan cari gimana kita bisa ini kan. Nah, kebanyakan kita akan mencari sendiri dan sesudah itu lepas tangan. Seperti misalnya saudara punya telepon. Ya. Telepon juga pernah rusak gak ya saudara? Pernah ya. Kalau udah rusak saudara biasanya ngapain ya? Oh diganti. Oh wah langsung ganti ya. Langsung ganti. Nggak usah diapa-apain lagi. Udah langsung ganti. Wow hebat. Biasanya kita akan kotak-katik dulu, betul? Kita akan kotak-katik atau kita kalau nggak bisa ya suruh orang gitu ya. Tetapi banyak kali kita tahu kalau telepon rusak kita harusnya kemana ya? Ke bengkelnya ya, penciptanya ya, ke service centernya bukan? Harusnya. Tapi nggak banyak kali kita dalam tanda kutip so pinter. Saya bisa selesain sendiri. Oh ini di kotak-katik tambah hancur ya. Oke. Tetapi sebenarnya pada saat telepon rusak, kita memang boleh coba-coba. Tetapi sebenarnya kita harus langsung aja bawa ke service centernya yang nyiptain, yang bikin itu handphone. Ya, dia akan tahu bagaimana caranya memperbaiki. Begitu juga dengan pada saat manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, dia nggak pergi ke langsung cari Tuhan. Dia hanya cari sana sini, mungkin pendidikan, mungkin pemerintahan, mungkin begini dan begitu atau kambing hitam. Jangan. Dan Tuhan tahu manusia tuh nggak bisa memperbaikinya, nggak akan bisa. Karena kenapa? Nggak ada satupun yang layak menjadi penengah antara manusia dengan Tuhan. Allah itu kudus, Allah itu mulia, suci, nggak ada satupun. Oke, kalau kita lihat di Alkitab, sebaik-baiknya seorang pemimpin, Musa, Daud, mereka juga masih ada kekurangan. Betul? Mereka nggak bisa menjadi perantara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Allah tahu itu dan Dia dengan inisiatifnya. Seperti yang tadi saya ngomong. Manusia pada saat jatuh dalam dosa dia nggak akan langsung Tuhan tolong saya sudah berdosa. Biasanya kita akan cari dulu. Ya kayak kemarin saya ya baru-baru ya sedikit kesaksian saya juga begitu, itu dasarnya kalau kita sudah manusia jatuh dalam dosa ya. Saya juga ditegur Tuhan. Kemarin saya harus pergi ambil mobil saya ya, mobil saya udah saya ganti mobil dan mobil itu kemarin harus diambil. Nah kemarin itu saya mengharapkan suami saya nggak ada di sini. Saya mengharapkan anak saya temenin saya untuk ambil mobil itu. Ya, anak saya pas nggak bisa, saya udah cocokin waktunya. Terus saya tanya lagi kepada saya punya cousin itu apa ya?
bukan, sepupu saya. Ya dia laki gitu. Ya saya agak nggak pede gitu loh, karena saya ganti mobil dengan ganti yang lain gitu, dengan yang nggak biasanya bensin, sekarang saya ganti yang listrik. Nah, saya nggak pede dengan, saya takut banget gitu ya. Sampai mereka semua nggak bisa. Dan saya harus sendiri ke sana untuk ambil. Dan saya langsung Roh Kudus tegur. Kenapa kamu nggak langsung cari saya? Ini ayah apa yang saya mau khotbahin itu saya alami sendiri kemarin. Saya langsung minta ampun. Ya, saya minta ampun. Saya bilang, Tuhan, iya seringkali kita mengandalkan orang, suami, anak, teman, siapa lagi, pokoknya yang bisa bantu saya. Saya nggak bisa, saya takut Tuhan, saya ini itu. Dan Tuhan biar supaya saya nikmat nyaksiin sendiri bahwa kita paling terakhir kalau nggak ada jalan keluar baru teriak. Betul. Harusnya saya udah harusnya ya nggak masalah kita minta teman enggak. Tapi pertama-tama respon yang pertama adalah apakah bilang Tuhan kau ada bersamaku. Ya, akhirnya saya bilang Tuhan ampunin saya. Ya saya lebih cari orang karena lebih kepegang dia, oh kamu yang nyetirin mami deh sampai mami gak bisa gitu ya. Sambil saya ngeraba-raba dulu udah tahu baru bisa nyetir gitu kan. Gak ada yang diharapkan akhirnya Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita sungguh sangat baik ya. Pada saat kita ngaku, pada saat kita Tuhan ampuni saya kalau saya enggak menomor satukan Tuhan. Saya cari kiri kanan dulu, baru Tuhan terakhir. Ya akhirnya saya, oh ternyata gak sesusah yang, gak setakut yang saya takuti gitu ya. Ya itulah manusia ya. Nah Tuhan tahu manusia gak cari dia. Ya, manusia cari kiri kanan, cari segala cara untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di muka bumi. Dan Tuhan tahu dengan inisiatifnya. Dengan inisiatifnya dia datang. Datang untuk siapa? Dia datang untuk saudara. Dia datang untuk saudara. Dia datang untuk saya. Di hari Natal, dia datang memang seperti seorang bayi yang kecil yang nggak berdaya, tapi dia datang tanpa diundang. Bahkan dia datang bukan untuk menghakimi saudara. Dia datang bukan untuk mengutuk. Dia datang bukan untuk dilayani yang memang harusnya dia layak dilayani. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Raja. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk menderita. Dia datang untuk mati di kayu salib. Bahkan dia datang untuk menggantikan saudara dan saya. Dia nggak berdosa. Dia nggak pernah gagal dalam melakukan kehendak Bapa. Dia pernah dicobai seperti saya dan saudara. Tetapi seringkali pada saat dicobai, berapa kali kita gagal. Betul? Tapi dia nggak pernah gagal. Dia nggak pernah gagal. Dia menggantikan saudara dan saya. Untuk mati di kayu salib. Supaya kita pada saat dia datang kedua kali. Kita nggak dihukum. Kita nggak dibuang ke dalam neraka. Tapi dia datang untuk mencari, untuk menyelamatkan. Dia menderita, dia mengampuni kita. Bahkan dia datang untuk memanggil saudara dan saya. Menarik saudara dan saya. Dan mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Dia datang untuk memberi pengharapan. Kenapa dunia dengan banyak kali kita lihat orang-orang yang tidak berpengharapan. Anak-anak muda udah gak punya harapan. Mereka hidup hanya untuk hari ini. Orang-orang tua berkeluh kesah. Dan mereka gak punya pengharapan. Mungkin banyak sebelum fisiknya sudah meninggal. Di dalamnya jiwanya sudah meninggal. Karena tidak ada pengharapan. Berbahagialah saudara dan saya. Amin saudara. Berbahagialah saudara dan saya yang boleh mempunyai pengharapan karena ada Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana dengan Natal ini?
Apakah saudara masih merasakan pengharapan itu, merasakan bahwa Tuhan datang untuk saya, Tuhan datang untuk mengampuni saya, Tuhan datang untuk menggantikan saya. Yang harusnya digantung di kayu salib adalah saudara dan saya, bukan Tuhan, tetapi Dia menggantikan. Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Dan tidak ada yang bisa menggantikan Dia, dan Dia tahu manusia itu. Alkitab katakan manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu arti kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah kemuliaan kita di dalam Natal ini. Kita tahu bahwa katakan bahwa kemuliaan di Lukas 2 ayat 14, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi yang berkenan kepadanya. Ya, kita mau bedah 3. Ada 3 poin dalam ayat ini, yaitu kemuliaan. Ya. Kemuliaan adalah semua, di Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan? Ya, pernahkah saudara tanya, kita di gereja kita sering sekali nyanyi, ngomong adalah kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan adalah, saya mencoba mencari, kemuliaan ada kelimpahan. Ya, kelimpahan, kekayaan. Kekayaan di sini bukan berbicara tentang harta. Bukan berbicara tentang wealth. Ya, bukan berbicara tentang rich, tapi wealth. Wealth itu tuh satu kekayaan yang meliputi bukan hanya harta benda, tetapi semua dengan kekayaan, dengan kelimpahan, dan juga kemuliaan berbicara tentang treasure. Treasure itu harta benda, ya, sesuatu yang berharga. Kemuliaan juga berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan juga berbicara tentang kebesaran dan juga keindahan. Itulah kemuliaan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kemuliaannya hilang. Manusia tidak lagi hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan dalam sukacita, kelimpahan dalam damai sejahtera, kelimpahan dalam kemampuan untuk menaklukkan bumi. Kita udah mulai takut, kita mulai kekurangan. Biarpun gak kekurangan, kita punya mental kekurangan. Kita takut hari esok. Kita takut kita gak berkecukupan. Kita hilang semuanya itu. Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan kemuliaan itu. Ya, sehingga pada saat kita mulai menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mulai mengalami kembalinya kemuliaan Allah. Manusia diciptakan, kata Tuhan berkata pada saat manusia baru diciptakan, berkuasalah, beranak cuculah. Sekarang ini orang gak beranak cucu, beranak anjing lah. Anjingnya banyak, ya, harta bendanya dihabiskan dengan ada anak-anak anjingnya. Begitu luar biasa, anjingnya dipakein baju yang cakep, segala macam, makannya organik, segala ininya bajunya, pakai sepatu, pakai kereta, semuanya. Kita manusia diciptakan untuk beranak cucu dan kuasai bumi. Kita enggak, karena dosa, kita enggak menguasai bumi lagi, bumi menguasai kita. Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan kemuliaan yang sudah tercuri dalam diri kita. Amin, saudara. Kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hasil dari seseorang yang mempunyai pengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan, kita nggak akan punya damai sejahtera.
harapan adalah seperti dikatakan harapan adalah seperti sau jangkar, ya. Di Ibrani 6 ayat 19 katakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gordeng ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Ya, saya bersyukur baru-baru ini saya nggak ada di sini, saya pergi jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan di tanah, tapi di laut, saudara. Ya, saya mengalami naik laut. Ya, saya mengucap syukur karena itu saya nggak bisa cerita panjang, ada waktunya. Ya, satu kapal, ya, itu tuh yang paling apa ya, yang dia pengharapannya itu adalah jangkarnya, ya, sau atau jangkar. Jangkar itu kalau ada badai, ya, kalau ada badai atau ada dia akan turunkan jangkarnya. Jangkar itu tuh berat, ya. Kalau yang dulu biasanya pakai yang seperti yang saya di atas, ya, kayak bentuknya kayak seperti begini. Ya, dia akan turunkan, dia akan turun sampai ke dasar laut untuk menggrab, ya, grab dasar laut supaya waktu kapalnya di atas terkena angin, kapal itu tetap akan kuat, akan nggak terombang-ambing, ya. Nah, ini adalah satu harapan di Paulus katakan di Ibrani, harapan kita itu seperti jangkar, seperti sau yang kokoh, yang diturunkan, ya, itu berat sekali. Akan kalau ada badai, ya dia akan diturunkan sampai ke lantai dasar laut. Sehingga kapal itu akan tetap kuat. Biarpun ada angin, ya. Saya alami itu waktu saya di jalan-jalan di laut, ya saudara. Ya, kita harusnya satu hari ada turun, kita setiap hari harusnya turun ke darat untuk jalan-jalan. Tapi satu hari itu karena angin badai kencang di Roma bagian Sisili, saya menikmati perjalanan ini, mengingatkan saya akan cerita Paulus, ya, tentang perjalanan Paulus nanti lain kali kalau ada waktu, ya. Di mana waktu itu kita nggak bisa turun, ya, akhirnya jalan 2 malam kita di kapal gitu, ya. Dan saya satu hal lagi yang kali ini saya bisa naik kapal adalah saya itu orangnya gampang mabuk laut. Sehingga saya nggak mau naik kapal. Saya bilang enggak. Saya pernah satu kali. Ya, 25 tahun yang lalu saya naik kapal 3 malam 2 hari. 3 hari 2 malam, sorry. Ya, dan pulang dari naik kapal, saya di rumah di ranjang, akan saya tidur, saya masih merasa kapal. Ya, goyang. Wah, itu perasaan nggak enak sekali, saudara. Oh, saya bilang nggak akan lagi, ya. Sehingga saya nggak mau, tetapi suami saya dia bilang saya pengen. Ya, akhirnya oke lah, ya. Karena saya mendapat berita, maksudnya kita bisa tiap hari turun. Jadi nggak tiap hari, aduh bete deh kalau misalnya 10 hari di kapal melulu, ya. Nah, akhirnya karena kapal itu goyang-goyang, ya, saya sangat bangga dengan diri saya. Ya, dulu yang saya seperti kalau dibilang seperti tahu, ya saudara. Waktu kecil saya naik mobil, ya, mobil baru naik jalan mungkin nggak 10 meter, udah pusing. Terus udah gitu nanti bisa muntah. Makanya saya nggak pernah diajak, ya, tertolak saya. Dan saya bilang sama orang tua saya, nanti saya gede kalau ada uang saya mau beli beca. Nggak mau naik mobil. Karena naik mobil gak enak. Ya. Gak enak banget, muntah. Oke. Sehingga ya puji Tuhan, sehingga waktu saya naik kapal ini, wah banyak sekali orang muntah. Ya, waktu malam itu. Anginnya kencang sampai bunyi gitu ya, bunyinya waktu kita tidur tuh bunyi. Aduh, saya tuh kepikir Paulus
nanti kita lain kali pada kesempatan ya. Begitu ini orang-orang di waktu kita makan di WC umum, kata suami saya kotor sekali, banyak yang muntah. Saya nggak muntah loh saudara, luar biasa. Tuhan udah ajaib. Ya, saya nggak muntah, saya nggak apa-apa. Wow, sampai keluar, sampai selesai itu perjalanan, saya nggak apa-apa saudara. Wah, begitu bangganya saya akan diri saya. Ya, saya bukan tahu lagi. Ya, dan ya cuma sebentar waktu itu. Sebentar waktu sesudah 2 malam di kapal terus, waktu itu kita keluar karena ruangan mungkin pengep, saya ada rasakan sedikit sih begini-begini gitu. Cuma sebentar, nggak setengah jam gitu ya. Ternyata saya tahu ada juga orang-orang yang sesudah selesai kapal, mereka masih, waktu kita jalan-jalan, saya tahu dia duduk, saya tanya kenapa, dia bilang masih mabok saya. Wah, saya luar biasa, saya enggak gitu ya. Oh, itulah sau kapal, jangkar yang menjadi harapan kita. Oke, pengharapan membuat damai sejahtera. Kalau saudara nggak punya pengharapan, saudara nggak akan bisa punya damai sejahtera. Dan terakhir yang di sini dikatakan kepada manusia yang berkenan di 15, yang berkenan kepadanya. Tuhan berkenan akan semua orang diselamatkan. Kalau kita mau menerima keselamatan itu, kita akan mengalami kemuliaan itu kembali. Kita akan mengalami pengharapan itu, karena pengharapan itulah yang akan menjadi jangkar, yang menjadi sau yang kokoh. Di sini katakan sau itu, jangkar itu sampai bukan saja cuman di luar, tapi sampai ke ruang Maha Kudus. Yesus masuk. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Amin saudara. Pengharapan kita seperti jangkar yang kokoh tertanam. Ya, saya nggak tahu hari-hari ini mungkin saudara mengalami ada badai. Saudara bisa mengalami sesuatu yang nggak enak. Tapi pada saat saudara percaya Tuhan, pada saat saudara menerima pengharapan itu, saudara akan seperti jangkar yang berapa ton kapal itu. Ya, kapal itu berapa ton besarnya, tetapi dengan angin nggak ada apa-apanya. Dia bisa terbalik, dia bisa segala macam. Kapal seberapa besar pun dia mengharapkan apa? Jangkar itu yang membuat dia kokoh, setinggi, sebesar, seapapun badai tidak akan menghantam. Yang di sini yang menjadi pertanyaannya, menjadi kepada semua ini kemuliaan, damai sejahtera akan diberikan bukan untuk semua orang. Ya, Tuhan datang untuk semua orang. Tetapi kemuliaannya, damai sejahteranya, dia akan berikan kepada siapa? Kepada yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan kepadanya? Siapa orang yang berkenan kepadanya? Siapa? Siapa? Kita semua saudara. Kita semua orang-orang yang berkenan pada saat kita terima Tuhan Yesus. Dia datang untuk mencari saudara. Dia datang untuk menggantikan saudara. Saudara nggak usah lagi harus mati di kayu salib ataupun mengalami kematian yang kekal. Pada saat nanti saudara meninggalkan bumi ini, dia sudah menggantikan, dia sudah mengalahkan maut untuk saudara dan saya. Amin. Kenapa? Pada saat seseorang punya harapan, di 14 tolong. Karena pengharapan malaikat menyanyi. Malaikat memuji Tuhan. Karena harapan Maria bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa Maria bertanya? Dia bertanya, apakah ini orangnya Israel yang dinanti-nantikan untuk menolong, untuk menyelamatkan dunia. Karena harapan para gembala datang memuji dan menyembah Tuhan. Karena harapan orang Majus yang jauh
jauh di ujung langit karena melihat harapan. Dia datang menyembah dan membawa persembahan yang mahal. Bagaimana saudara dan saya? Yuk saya undang singers. Bagaimana saudara dan saya? Apakah saudara masih memegang harapan itu? Apakah saudara masih menghargai harapan itu? Harapan itu bukan hanya bayi yang kecil. Ya, dia lahir ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dengan bayi. Tapi dia datang nanti. Dia datang. Kita nggak tahu kapan. Tapi dia katakan, aku datang segera. Dia datang akan menjadi seorang panglima perang. Yang gagah perkasa. Raja di atas segala raja. Oh Rabashandara Rabasyakarara. Sudahkah saudara punya harapan itu? Ataukah harapan itu sudah mati? Ataukah saudara sudah menganggap ya harapan hanya ngomong kosong, hanya teori? No, harapan itu praktis saudara. Harapan itu real. Seperti saudara begitu realnya kesakitan, kesesakan saudara. Harapan itu juga begitu nyatanya. Kalau saudara tahu apa itu harapan, saudara akan memegangnya kuat-kuat. Saudara nggak akan melepaskannya. Mari kita bangkit berdiri.